Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil islami wa ni'matillah wa ni'matil iman. Wala haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memasuki sepertiga dari bulan Ramadan itu sendiri. Tentunya kita senantiasa berharap bahwa kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini dan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan sampai 30 hari ke depan, dan akhirnya kita bisa meraih predikat takwa. Membicarakan tentang Ramadan, kita tidak bisa terlepas dari tujuan utama ibadah puasa itu sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya tujuan dari puasa Ramadan itu sendiri adalah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa? Paling tidak ada 4 indikator yang bisa kita jadikan pedoman, yang bisa kita jadikan panutan untuk kita bisa berada di dalam rel untuk menuju takwa itu sendiri. 4 indikator ketakwaan ini semoga bisa menuntun kita sehingga kelak di akhir Ramadan kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Indikator yang pertama adalah al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Ini adalah merupakan prinsip yang paling utama, yakni berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Bahwasanya rasa takut seseorang yang bertakwa itu yang paling utama adalah kepada Allah yang Maha Agung. Kita tidak mempunyai rasa takut kepada yang selain itu. Meskipun sekarang keadaan sedang pandemi ya, karena virus corona dan lain sebagainya, tetapi harusnya kita lebih khawatir, harusnya kita lebih merasa takut dengan yang menciptakan itu semua. Siapa? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi indikator yang paling utama yang merupakan pondasi keimanan kita, ya, yang merupakan ketauhidan kita, yakni ketakutan kita yang paling tinggi, yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator yang kedua adalah al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan tuntunan syariat. Kenapa ini merupakan indikator yang penting? Bahwasanya agar seseorang bisa diterima amalnya, salah satu syaratnya adalah ittiba, yang mengikuti tuntunan dari Rasul dan sesuai dengan syariatnya. Maka orang yang bertakwa dia akan melaksanakan segala amal ibadah yang telah disyariatkan dengan baik, ya, sesuai dengan tuntunan yang sudah Rasulullah berikan, sesuai dengan tuntunan yang sudah ada di dalam kitabullah dan hadis. Termasuk ketika kita menjalankan ibadah puasa ini, maka orang yang bertakwa benar-benar dia akan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, memenuhi kewajiban-kewajiban amal ibadah yang ada di bulan puasa, dan tentunya ya, dia tidak akan menyia-nyiakan segala potensi amal ibadah segala potensi pahala yang ada di bulan Ramadan. Dia mengisi dengan banyak amal solih, ya, membaca Al-Quran, kemudian mengikuti sholat tarawih dengan sebaik-baiknya, kemudian bersedekah, berusaha menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan indikator yang ketiga yang menjadi indikator ketakwaan adalah ar-ridho bil qalil, atau ridho dengan ketentuan Allah yang sedikitnya, ridho dengan hal yang sangat sedikit. Orang yang bertakwa dia akan memasrahkan dirinya dengan segala totalitas ketundukan terhadap semua ketetapan yang telah Allah berikan. Dia akan merasa ridho, benar-benar ridho dengan segala keputusan yang sudah Allah berikan.
ridho dengan segala hal yang sedikit yang sudah Allah tetapkan kepada dirinya. Dia tidak merasa sombong dengan apa yang sudah dia dapatkan. Ketika di dalam hal perkara duniawi, dia senantiasa melihat kepada yang bawah. Mempunyai mobil, dia melihat orang lain yang belum punya mobil. Mempunyai rumah yang megah, dia melihat kepada orang lain yang belum mempunyai rumah. Mempunyai pekerjaan yang mapan, dia melihat kepada saudaranya, kepada orang-orang di sekitarnya yang belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang baik. Sementara di dalam perkara akhirat, orang yang bertakwa melihat contoh yang ada di atas. Dia semangat beribadah, meniru, ya, melihat, mencontoh dari lingkungan atau orang di sekelilingnya yang mempunyai ibadah yang lebih baik. Orientasinya ya untuk ibadah hanya kepada Allah. Dan dia senantiasa menerima segala ketetapan yang telah Allah berikan kepadanya, karena itu merupakan bagian dari ujian ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator ketakwaan yang keempat adalah al-istighdad liyaumir rahim, atau mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi, yakni untuk akhirat. Orang yang bertakwa memandang kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Orang yang bertakwa memandang bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, bahwa kelak kita akan menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tiada ujungnya, yakni di akhirat. Maka dia mempersiapkan waktu yang ada di dunia ini untuk sebanyak-banyaknya memupuk, mengumpulkan bekal, mengumpulkan amal solih, mengerjakan banyak amal solih, mengumpulkan banyak pahala yang mana itu bisa dipakai, digunakan sebagai bekal menuju kehidupan kelak di akhirat. Orang yang bertakwa tidak akan menyanyiakan kehidupan yang hanya sementara di dunia ini untuk sesuatu yang sia-sia. Dia memandang bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah suatu persinggahan sementara. Makanya dia akan menjadikan tempat yang persinggahan sementara ini ya, sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menuju kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Ada sebuah adagium atau sebuah mafhudah yang masyhur di antara kita semuanya yang berbunyi man arafa buda as-safarin ista'ada. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup. Sebagaimana itu pula, kita tahu bahwasanya kita hendak menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang abadi, perjalanan yang tiada ujung, yakni perjalanan di akhirat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu kita akan mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup, dengan bekal yang banyak, sehingga perjumpaan kita nanti di akhirat dengan Allah SWT adalah perjumpaan yang menyenangkan. Kita akhirnya bisa menerima catatan amal solih kita yang banyak, dan akhirnya dengan ridho dan rahmat dari Allah kita ditempatkan di surganya. Bukan suatu perjumpaan yang menyedihkan ya, menerima catatan amal solih dari tangan kiri ya, dan akhirnya kita mendapatkan tempat kesudahan yang mengerikan ya, yakni di nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka 4 bekal ketakwaan ini, 4 bekal indikator ya, indikator ketakwaan ini semoga bisa menjadi pedoman yang baik bagi kita semuanya, bisa menjadi pedoman yang lurus bagi kita untuk kita bisa melangkah menuju predikat takwa di akhir Ramadan nanti, dan kelak kita benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit kultum Ramadan pada kesempatan kali ini. Kita berharap momentum Ramadan ini bisa menjadi momentum yang terbaik bagi kita, melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya kelak benar-benar meraih predikat takwa. Akhir dakwah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.